ini udah bicara tentang CCDE, udah bicara tentang potret, anak cerdas, cerdas. potret. Nah, ini yang Ada saya lagi yang agak mau mengorek sedikit atau ingin tahu lebih jauh tentang program 1000 sepeda dan kursi roda ya Bang. Oke, baik. Nah, ini kan kegiatan sosial nih. Apa tujuan Abang ini membagi-bagikan sepeda dan kursi roda nih? Dan siapa yang berhak menerima ini? Panjang juga tuh ceritanya ya. Ya, nggak apa-apa kita mudah-mudahan Saya bisa kalau- jadi bahan motivasi Oke, baik. bagi para Ya. pendengar Ya. sebuah alam kan. Ya, kita bisa berbagi. Berbagi kebaikan itu kan nggak ada salahnya. Ya, Bang. kebaikan itu semakin banyak kita berbagi kebaikan, semakin banyak yang kita Dapatkan. dapatkan. Ya. Jadi begitu. Jadi yakinlah bantuan Allah itu lebih besar. Dan ini yang saya rasakan. Ya. Nah, memang sering orang bertanya saya, Pak Tabrani, program 1000 sepeda itu, kok Bapak buat program itu? Ya. Saya katakan begini, CCDE itu pada saat tsunami, ya, dan Tabrani Yunis dan keluarganya, Ya. juga CCDE, ketika bencana tsunami terjadi, ya CCDE kan hancur. Waktu itu saya masih berkantor di Kaju. Ya. Di Kaju itu saya juga sewa 2 toko, satu untuk kantor CCDE, Ya. yang satu lagi kantor ya tempat usaha. Ya. Saya waktu itu usahanya jualan apa namanya untuk fundraising ya pada saat itu. Ya. Jualan saya adalah alat-alat tulis dan di Ya. atas saya buat kursus bahasa Inggris dan juga di bawah itu ada tempat saya sediakan mesin jahit untuk kegiatan ekonomi perempuan yang kita dampingi. Ya. Nah, pada saat itu ya ketika tsunami kemudian saya juga menyewa sebuah tempat rumah besar di depan kantor saya itu Ya. di kilometer 8,5 Kaju. Ya. Untuk tempat training itu baru saja saya sewa, baru saja saya beli peralatan-peralatan untuk tempat training. Berarti 2004 Bang ya? 2004. Nah, pada 2004 itu ternyata bencana tsunami datang. Ya. Dan saya ingat sekali pada hari gempa itu, saya pagi-pagi, saya kebetulan pada tanggal 20 saya pulang dari Jakarta, membawa pulang buku-buku bekas, buku-buku yang maksudnya bukan buku baru ya, buku-buku bekas yang saya kumpulkan dari teman-teman di Jakarta, karena saya membuka taman bacaan tahun 2003 di Mangging. Oh. Jadi Mangging sebuah taman Kenapa bacaan. Mangging Bang? Kenapa Mangging? Saya tentu saja karena saya orang yang dilahirkan di Mangging, saya harus memberikan kontribusi kepada masyarakat saya di Mangging. Putra kelahiran Mangging. Putra kelahiran Mangging. Ya, jadi saya saat itu saya buat taman bacaan tahun 2003 dan pada tanggal 20 itu saya pulang dari Jakarta dengan membawa sejumlah buku yang buku-buku yang saya kumpulkan dari teman-teman di Jakarta. Saya pada saat pulang langsung saya simpan di kantor saya di Kaju dan rumah saya juga di Kaju di belakang penjara di Polayasa di Blok D nomor 30. Nah, jadi pada di Mangging itu saya juga saya mau pulang memang tanggal 26. Ya. Jadi tanggal 23 dan 24 saya ada kegiatan di TVRI. Itu dengan nyak-nyak ya. Kami ada kegiatan ngomong-ngomong soal ekonomi. Ya, itu pada saat itu ada teman saya Fahrul Samega dan juga ada Pak Bakti ya menggagas program itu. Dan saya ingat sekali anak saya yang kecil itu datang bersama saya pada saat itu dan manjat-manjat di badan saya. Oke. Sedih. Ya. Mengingat masa lalu. Kalau itu sudah menyentuh ya. Sorry. Karena saya sendiri juga merupakan korban tsunami juga yang kehilangan orang tua dan saudara. Betul. Kita sama-sama korban tsunami nih Bang. Ya, kalau mengingat masa lalu itu otomatis ya. Pasti itu sudah sangat jadi gitu. Nah, tanggal 24 itu di TVRI tanggal hari Minggu sore. Kita tsunami tanggal 26 ya. Pokoknya hari Minggu itu saya di TVRI. Kemudian kejadian tsunami pada tanggal 26. Nah, tanggal 26 itu kan saya ketika sedang mau berangkat ke Mangging membawa buku dan juga saya ada program waktu itu namanya program
cerdas bersama Pertamina, Ya. itu saya diminta oleh teman di Jakarta untuk melakukan tes kepada anak-anak untuk apa namanya bukan merekrut ya, menyeleksi Ya. anak-anak yang berhak mendapatkan beasiswa sampai dengan tamat SMA pada saat itu. Hanya saja ketika tsunami itu terjadi, program itu ya, saya nggak tahu apakah pada saat itu anak-anak sudah mendapatkan uangnya atau tidak, sehingga pada saat itu pun ada yang orang tua yang merasa curiga dengan saya. Program itu dianggapnya saya memakan uangnya, padahal saya memang tidak data saya sudah tidak ada lagi, kemudian juga apa namanya hubungan dengan yang membuat program di Jakarta sudah terputus. Dan saya pernah melaporkan itu ke Pertamina sampai di sini di Langsa, di Langsa, ya tidak membuahkan hasil. Ya walaupun saya dituduh mungkin apa namanya ya menggelapkan uang itu, padahal demi Allah saya melakukan secara ikhlas untuk itu, tidak pernah apa. Ya diputus itu. Nah jadi oke. Nah pada tsunami itu ya semua kita hilang, kantor CCDI hilang, potret hilang, semua hilang. Jadi baru tahun 2005 saya mulai, bulan Januari saya sudah mulai kerja lagi. Kerja saya adalah ingin membantu anak-anak yang mengalami yang jadi korban. Tetapi saya alhamdulillah teman-teman saya di berbagai daerah, di luar negeri dan segala macamnya, itu mengontak saya dan membantu saya. Mereka mengirimkan uang dan mengatakan, "Tak berani, apa yang saya bisa bantu?" Saya katakan, saya ingin bantu anak-anak yang kehilangan karena saya konsen pada pendidikan, jadi anak-anak, saya katakan saya ingin membeli pakaian sekolah dan alat-alat tulis. Jadi pada saat itu ada yang mengirimkan 2 juta, ada yang mengirimkan 5 juta. Itu uang itu saya kumpulkan dan saya beli pakaian sekolah. Saya walaupun pada saat itu, sehingga kakak saya mengatakan, "Kamu gila. Bukan kamu cari anak dan istri kamu yang hilang di tsunami." Saya katakan saya sudah coba cari dan tidak dapat. Jadi saya katakan, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang untuk membantu saya untuk menghilangkan rasa pedih yang saya rasakan. Dalam saya beli pakaian-pakaian sekolah untuk anak-anak dan saya bagikan mulai dari Labuhan Haji ke Melabuh, Aceh Besar dan Banda Aceh. Itu lumayan banyak ya terkumpul pada saat itu, walaupun ya saya katakan mungkin bukan miliaran, tapi paling tidak sudah bisa membantu anak-anak. Ya saya beli buku dan saya beli pakaian-pakaian termasuk sepatu. Nah, jadi alhamdulillah itu membuat saya ketika saya datang kepada mereka sambil saya menangis, sorry. Biasa emosional itu, masa tsunami itu pasti jadi semua korban merasakan. Saya katakan kepada mereka, "Nak, beruntunglah kamu, orang tua kamu masih ada." Tapi saya katakan, sorry. Nah, dan hari ini saya datang adalah ingin berbagi dengan kalian supaya saya kuat. Alhamdulillah sambil saya menangis, jadi setelah itu pikiran saya plong. Saya walaupun sampai terkopek kulit saya kena panas. Ya, jadi saya merasa itu sesuatu yang membahagiakan saya, bisa membantu mereka ketika sama-sama dalam kepedihan. Nah, ketika tsunami itu ternyata teman-teman dari berbagai daerah, teman-teman dari luar negeri mengirimkan uang untuk saya. Terkumpul uang pada saat sudah lebih 100 juta lewat tabungan saya. Jadi saya katakan kepada mereka, saya kirim email, saya katakan, ini uang ini terlalu banyak untuk saya. Ya bayangkan saya sebelum tsunami saya nggak pernah pegang sampai 100 juta. Ya, tapi setelah tsunami tiba-tiba saya dapat uang lebih 100 juta di rekening saya. Lalu saya katakan uang terlalu banyak untuk saya. Boleh nggak saya gunakan ini untuk membantu anak-anak yang korban tsunami? Oh boleh, silakan katanya. Maka pada saat itu saya buat namanya program beasiswa Sahabat Yatim Piatu. Awalnya itu, Sahabat Yatim Piatu. Lalu yang saya lakukan adalah memberikan bantuan dalam bentuk beasiswa yang diawali hanya 100.000 per anak. Ya 100.000 per anak. Dari anak-anak kita buka rekeningnya. Itu saya buka dari rekeningnya di Bank Aceh pada saat itu. Per anak per bulan atau? Per bulan. 100.000 per bulan. Berapa anak waktu itu, Bang? Diawali 51 orang. 51 orang. 51 orang. Nah, kemudian itu berkembang ya setelah itu ya saya sudah mulai mengoperasionalkan kantor kembali. Ya CCD, saya buka lagi kantor CCD dan
banyak teman yang membantu, banyak pihak yang membantu. Ya. Dan akhirnya saya bisa membantu anak-anak pada saat itu lebih dari 200 orang dengan beasiswa. Dan dalam perjalanan saya melihat ternyata beasiswa itu tidak digunakan untuk sekolah. Nah, jadi dengan adanya munculnya HP, mereka sudah mulai membeli HP dan membeli apa? Saya katakan ini bukan untuk kepentingan sekolah, tapi sudah untuk apa namanya? Lebih sifatnya Bukan yang primer, Bang ya. bukan yang primer lagi. Sementara kita ingin membantu mereka yang primer untuk bisa bersekolah. Nah, akhirnya pada tahun 2010 itu ya kita evaluasi, setelah beberapa tahun kita evaluasi. Dan saya hentikan program itu. Tidak saya berikan lagi beasiswa. Akhirnya saya diskusi dengan teman-teman. Teringat bahwa lebih bagus kita membuat program yang bisa lebih bermanfaat bagi anak-anak lain, terutama anak-anak yang berada di daerah yang kesulitan akses transportasi ke sekolah. Dia ada anak yatim piatu, anak miskin, disabilitas. Ya pokoknya yang miskin, yang yatimnya miskin, piatunya miskin, dan otomatis orang miskin dan juga disabilitas yang miskin. Kurang mampu lah. Yang kurang mampu. Jadi itu yang menjadi kategori yang kita tetapkan. Nah, maka singkat cerita, saya mulai itu dengan mengambil uang dari program dari CCDE dan juga dari uang dari majalah Potret, karena Potret pada saat itu saya sudah mendapatkan program. Jadi saya ambil uang dari situ, saya mulai membeli sepeda sekitar kalau saya sudah lupa ya sekitar 40, 30 dari CCDE dan 10 dari majalah Potret. Jadi saya hubungi toko serikat pada saat itu. Saya ingat sekali pada saat itu ketika saya beli toko serikat, saya katakan saya mau punya program ini. Saya mau beli sepeda. Berapa harga diberikan kepada saya? Oke, ada diberikan, dia katakanlah ada sedikit selisih ya. Lalu dikatakan kalau saya berikan harganya sedikit lebih murah, kwitansinya seperti apa? Saya katakan kwitansinya berapa Bapak berikan harga sepeda, seperti itulah kwitansinya. Karena ini dana donasi, Bang ya. Iya. Nah, jadi akhirnya ya itu tadi saya saya beli, dia bersedia dan dia sediakan sepeda. Lalu malah saya nggak ada duit, dia diantarkannya sepeda kemari, dia tanpa minta duit dulu. Ya kan, jadi itulah saya pikir sesuatu yang hikmah yang saya ambil dari situ. Nah, dalam perjalanan saya lihat ya, kemudian mulai ada, setelah saya sosialisasikan itu, pada tahun 2012 itu saya undang Ibu Iliza. Pada saat itu beliau adalah Wali Kota Banda Aceh. Ya, saya berkantor sudah di sini nih, di Jalan Profesor Ali Hasimi Panguraya Banda Aceh. Potret Galeri. Potret Galeri. Sebelumnya belum ada Potret Galeri. Oh, Potret belum. Itu panjang lagi dia cerita. Iya. Yang panjang-panjang. Panjang. Jadi pada durasi. Ya, ini durasinya. Jadi saya undang Ibu Iliza untuk meluncurkan program itu. Yang saat itu kita peluncurannya dengan memberikan sepeda sebanyak sekitar 20 sepeda, 25 sepeda untuk anak-anak yang ada di Aceh Besar. Daerah Sibreh ke sana. Yang ke pinggiran-pinggiran. Nah, jadi itu kita luncurkan dan bersama dengan Ibu Iliza Sa'aduddin Jamal. Nah, setelah itu mulailah banyak peluncurannya juga pada ulang tahun Potret tahun 2010 sebenarnya ada di sana. Juga hadir Ibu Iliza pada saat itu. Kemudian ya pada penyerahan itu saya undang Ibu Iliza juga. Dan pada saat itu masih hidup juga Dokter Andalas. Ya, beliau juga ikut menyumbang pada saat itu. Alhamdulillah. Jadi semoga beliau di lapangan. Amin. Nah, itu. Nah, alhamdulillah sampai dengan saat ini program ini ya sudah, ada teman saya yang sampai dengan hari ini, sampai saat ini dia masih membantu saya namanya Lastov Rasmussen. Itu orang Denmark, dia di TV2 Denmark, yang saya bertemu dengan dia dulu tahun 2005 setelah tsunami pasti. Tahun 2005 saya bertemu di forum LSM Aceh. Sepulang dari sana kami berkomunikasi sangat intens, sampai kemarin pun dia masih mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak saya. Dan dia menjadi teman saya yang saya pikir, bayangkan bestie. Ya. Apa kalau istilah serang bestie. Dan dia sangat concern.
sangat concern dia mengirimkan itu, nanti ada dikirimnya entah $100 atau $200 atau $300. Yang uang itu bisa saya manfaatkan untuk membelikan sepeda. Kemudian ada teman-teman lain, lebih sekitar 100 orang lah mungkin yang sekarang ini. Kalau saya buat listnya, itu ada sekitar 100 orang yang memberikan sumbangan. Ini kan programnya 1.000 sepeda, Bang. 1.000 sepeda dan Udah kursi roda. kursi roda. Sudah berapa sepeda dan sudah berapa kursi roda yang sudah Terakhir tersalurkan? yang saya catat kalau seluruhnya itu lebih kurang ya 375 sepeda. 375 sepeda. Ya. Kursi roda? Ya, berarti dengan kursi Oh, roda. kursi Itu roda. saya satukan. Jadi Tapi wilayah kalau misalnya sudah sampai 1.000, apakah program ini dihentikan atau berlanjut? Tidak, sejauh saya memang masih mampu Mampu. melakukannya itu saya tidak akan pernah berhenti, dan sejauh memang masyarakat masih membutuhkan. Ya. Nah, ini wilayah-wilayah yang sudah saya berikan itu saya mengantar sendiri. Wah. Ya, saya pernah mengantarkan itu ke Sinodon, ke pinggir laut sana, Sinodon. Itu pada saat itu 2014. Ya. 2014 saya ngantar ke sana sebanyak 14 sepeda. Ya. Ya, saya menggunakan mobil double cabin yang saya miliki itu. Ya. Saya antar bersama dengan teman saya Iqbal, ya staff saya pada saat itu. Ya. Saya ngantar sampai ke sana Ya. dan bermalam saya di jalan. Kemudian saya pernah mengantarkan ke Nissan. Itu bersama Jack ya. Ya. Don Zakiamani ya. Yamani ya, dan Fadil. Edi ya. Fadil. Bukan Oh, Edi Fadil, bukan Edi Fadil, Fadil. ya, Oh, bersama Fadil. Fadil. Oh, saya kira. Jadi kami bermalam di Losmawe di depan warung ya, Ya. karena kita tidak nginap di hotel. Ya. Ya, paginya baru kita ke Nisa mengantarkannya. Nah, juga pernah ngantar ke Panga, pertama dulu saya mengantarkan ke Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan itu sebanyak 60 sepeda. Jadi ya, alhamdulillah. Kemudian ke PD juga ke ya hampir semua wilayah. Ya, Biren itu saya ke Bifa. Bifa itu di kaki gunung apa nama Gunung Halimun atau apa nggak tahu di sini. Saya baru Bifa dengar. itu kalau dari Biren kita masuk ke kanan jalan Takengon ke pinggir ada di sana ada sungai, ada di kaki gunung. Nah, itu ke Bifa dan juga di Biren ya ada saya Pak. Selain itu ada yang saya kirim karena kalau misalnya sejumlah yang meminta itu hanya 2 atau 3, itu saya kirim misalnya daerah Klut sampai Subulu Salam. Ya, itu. Ongkos kirim juga banyak tanggung. Ongkos kirim kita tanggung. Jadi jangan kita bebankan kepada mereka yang menerima. Jadi sepeda yang saya beli pun tidak saya beli sepeda asal-asalan. Jadi ini kalau boleh saya menyebutkan merek, awalnya dulu saya beli sepeda mereknya itu Wimcycle. Jadi ketika anak menerima di tempatnya, wah sepedanya bagus sekali. Wah, dulu Wimcycle tuh merek yang mewah lah kalau untuk seukuran sepeda ya. Kemudian sekarang ini Polygon. Nah, sekarang ini Polygon. Jadi kecuali kalau memang sepeda tidak ada dan anak sangat membutuhkan, saya belikan dengan yang setara dengan itu. Jadi alhamdulillah saya sangat bahagia dan itu kalau ditanyakan tujuannya adalah yang pertama saya sebagai bentuk terima kasih saya kepada Allah. Saya habis semua, tapi Allah menunjukkan kebesarannya. Dan saya mendapatkan lebih dari apa yang diambil oleh Allah pada saat itu. Ya lebih dalam pengertian kalau kita mau hitung-hitung. Jadi nikmat itu ternyata tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung dan saya merasakan sendiri Allah begitu besar diberikan menunjukkan kebesarannya. Jadi saya memang harus bersyukur kepada Allah. Ternyata dan juga syukur umur ya. Ya mungkin kalau saya pada saat itu diambil juga saya tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi alhamdulillah. Ya Kongko Sedualam Pak Bang Tabrani ini juga pensiun. Nah, sekarang ada pensiun Bang ya. Sekarang pensiunan guru nih. Kalau kita lihat kayaknya belum pensiun nih dari wajahnya. Mungkin faktor tadi itu banyak membaca, banyak menulis, wawasan juga bertambah, awet muda terus. Ya. Maksudnya? Tidak ada maksud apa-apa, Pak. Tidak ada maksud apa-apa. Ya. Intinya kalau kita banyak membaca, banyak menulis, kita juga banyak mencari tahu, bertambah wawasan, otak kita juga terasa. Ya, kita juga tidak istilahnya lebih kreatif. Ya, tidak termakan usia yang sia-sia. Sia-sia. Ya mudah-mudahan begitu ya. Kita berharap begitu. Lain kita mau melakukan apa nih? Iya. Kita bukan orang hebat, kan? Lakukan hal kecil tapi bermanfaat. Ya kita berharap semua orang melakukan hal yang demikian.
Karena sebenarnya semua bisa, yang penting mau. Betul. Oke Bang, wah ini ngobrolnya udah. Ini belum habis, masih banyak. Belum habis nih. Apa? Sampai jam berapa kita? Jangan Bang, ini kalau kita ngomong habis sampai besok Ya, pun soalnya selesai gini, nih. soalnya begini juga nih. Nah, Ya saya kan episode selanjutnya nih. Ya, karena memang ada banyak lagi. Ini kan sampai kita bagaimana orang juga bertanya, Pak Tau kok tiba-tiba bergerak di entrepreneurship? Oh iya. Nah itu nanti kita bahas. Nanti. Nah, Itu nanti, itu boleh. Supaya Sedualam banyak kontennya. Jadi begitu. Jadi kita pokoknya prinsipnya begini ya. Saya ingin mengatakan lakukanlah sesuatu sekecil apapun. Ya, berdoalah kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan itu bisa memberikan kebaikan atau manfaat kepada orang banyak. Dan jangan pernah berharap yang namanya meminta penghargaan, meminta reward kepada siapapun. Apalagi misalnya membeli ya seperti award ya. Saya pernah ditawarkan membeli award di Jakarta. Ya, Pak Tabrani kan gini. Datang ke Jakarta biayanya sekian, hotel sekian dan sekian. Saya katakan, kamu ambil saja award itu untuk kamu. Saya tidak perlu award. Yang saya harapkan adalah ridha daripada Allah. Itu saja. Karena kemanapun nanti saya apapun yang saya miliki saat ini sesungguhnya itu bukan milik saya. Itu milik Allah, kembali kepada Allah. Hanya titipan, Bang. Hanya titipan. Jadi gitu aja. Kalaupun sekarang saya pakai mobil bagus sedikit, ya kan? Ya itu kan titipan juga. Betul. Saya bisa nikmati selama saya sehat. Kalau saya sakit, saya nggak bisa pakai. Itu juga jadi bahan pertanggungjawaban kita di sana ya. Allah, gitu kan. Mana tuh mobil dipakai Bang Tabrani? Ada mobil itu juga kebesaran Allah kepada saya. Mana sanggup saya beli mobil gitu ya? Tapi begitu. Alhamdulillah. Nah, terima kasih nih Bang Tabrani ya, sudah bersedia ngobrol santai, ngopi. Jangan lupa ngopi ya. Jangan lupa ngopi, apalagi ngopinya di Gerobak Arabica. Wah, mantap. Ya, terima kasih udah berbagi pengalaman, ilmu, semoga menjadi manfaat bagi saya sendiri, juga bagi kawan-kawan Sedualam yang menonton video ini. Oh ya, closing statement apa yang mau disampaikan kepada penonton Sedualam? Silakan Bang. Ya, terima kasih banyak sudah menonton. Jadi saya membicarakan ini sesungguhnya bukan untuk untuk membanggakan diri, tapi berbagi. Saya ingin berbagi, memberikan inspirasi, ya, karena memang menjadi kewajiban saya untuk memotivasi orang-orang. Untuk memotivasi generasi bangsa ini untuk menjadi seseorang, ya katakanlah mudah-mudahan ya semua kita menjadi orang yang memang berguna, memberikan manfaat kepada orang lain. Karena sesungguhnya semakin banyak kita bantu orang lain, semakin banyak bantuan Allah yang datang kepada kita dari sudut yang tidak kita sangka-sangka. Jadi oleh sebab itu ya saya ingin mengajak, mari kita berbuat baik sekecil apapun. Saya mohon maaf apabila ini sesuatu mungkin tidak menyenangkan Anda para pemirsa. Jadi saya mohon maaf karena sesungguhnya kalau saya melakukan tindakan yang membuat Anda tersiksa, saya juga akan tersiksa di kubur nanti. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Bung Riza Saputra. Terima kasih Bang Tab. Semoga dengan menonton video ini banyak teman-teman, kawan-kawan Sedualam bisa menjadi Tabrani Yunis lainnya. Jangan lupa like, jangan lupa like dan subscribe. Oh, dan subscribe. Nanti juga sekaligus sekali-kali kunjungi juga atau ada potret online ya. Potretonline.com. Nanti kita tulis di description nanti. Dan juga sebenarnya ada YouTube-nya majalah anak cerdas dan potret. Anak cerdas magazine. Ya, nanti kita tampilkan di description channel YouTube-nya, website-nya. Kemudian juga bagi kawan-kawan yang memiliki kemudahan rezeki, ingin berbagi dengan 1000 sepeda programnya Bang Tabrani, silakan. Nanti bisa
menghubungi Bang Tabrani Yunis di Potret Gallery, Bang ya. Ya, di Potret Gallery. Di daerah Pango ya, daerah Pango itu yang berdomisili Banda Aceh udah pastilah tahu di daerah Pango mana. Oke. Demikian kawan-kawan Seduh Alam, semoga menjadi motivasi, menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.